Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibbah. Saya Gita Savitri dan saya Manal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Dampak dari Perlawanan Bangsa Eropa Terhadap Bangsa Indonesia. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Jadi, negara pertama yang masuk ke Indonesia adalah bangsa Portugal. Yang mana bangsa Portugal tersebut membawa dampak positif, yaitu sebenarnya agama Katolik di Nusantara. Adanya musik keroncong, berkembangnya nama Portugis di Nusantara, turunnya jalur pelayaran dunia. Jadi, agama Katolik pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis, Portugal. Dan juga pertama kali pembawa musik keroncong ke Nusantara adalah negara Portugal. Kedua adalah dampak negatif. Jadinya perampasan kekayaan alam di Nusantara dan adanya monopoli perdagangan. Jadi maksudnya adalah dengan kedatangan Portugis ke Nusantara untuk memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Malaka. Karena pada saat itu Malaka adalah tempat adalah karena pada waktu itu Malaka kaya akan rempah-rempah. Yang kedua adalah negara Spanyol, bangsa Spanyol. Dampak positifnya adalah banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Jadi maksudnya itu setelah Portugal keluar dari Indonesia, jadi maksudnya itu adalah negara Spanyol membangun banyak pelabuhan di Indonesia sehingga Indonesia menjadi tempat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, yang mana tempat tersebut di daerah Malaka. Sehingga sampai saat ini Malaka menjadi tempat strategis untuk perdagangan melalui lintas perairan. Dampak negatif. Penjajahan Spanyol memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat pribumi yang menetap di Indonesia, seperti berkurangnya populasi, misahan keluarga, kelaparan, dan hilangnya budaya dan tradisi mereka. Dan yang paling menonjol di antara mereka adalah genosida dan pemusnahan. Jadi maksudnya itu, setelah dengan kedatangannya Spanyol ke Indonesia, rakyat Indonesia mengalami kekurangan populasi dan berpisahnya keluarga, kelaparan dan hilangnya budaya mereka, karena pada waktu itu bangsa Spanyol menerapkan genosida atau yang biasa disebut dengan melakukan kejahatan atau kekerasan di Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Manal. Yang ketiga, bangsa Belanda. Dampak positifnya adalah banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan komunikasi. Dampak negatifnya adalah kedudukan dan perekonomian menguasai perbumi juga melemah pada masa pemerintahan Belanda. Hal itu pun mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan penguasaan pribumi. Inggris, dampak positifnya adalah dihapuskannya sistem penyerahan wajib hasil bumi, kontingenten, menghapus kerja rodi, dibangunnya kebun raya Bogor, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dampak negatifnya adalah melakukan monopoli garam, kondisi ekonomi semakin buruk karena adanya persaingan tidak sehat, kerja rodi, perbudakan masih berlaku. Kesimpulan dari PPT kami, bangsa Eropa masuk ke Indonesia memiliki tujuan masing-masing seperti halnya negara Inggris dan Portugis. Datang ke Indonesia hanya untuk mengambil jajahannya, tidak menetap. Sedangkan negara Spanyol dan Belanda datang ke Indonesia untuk memperluas negara kekayaannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.